Sintayong atau STY, petinggi PSSI pun menggelar jumpa pers yang membahas nasib coach STY. Dan berikut kita akan simak bersama konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta. PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19, kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya, tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan tentu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin, ya, pertemuan dengan Exco, pertemuan dengan Menpora, kunjungan mengenai fasilitas yang kita yang dipergudasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement, ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya berikan kesempatan bertanya kepada wartawan. Ya, satu. Ya. Selamat siang Pak Erik, saya Majid dari Tribun News. Pertama Pak Erik, mungkin dengan adanya pemerintahan ini beberapa hari lalu, belakangan ini juga publik kita terbelah ya Pak Erik, ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin dari Pak Erik bisa menjelaskan kembali apa yang menjadi keputusan tadi kan strategi, terus kemudian program ke depan. Apakah ini juga ada terjadi kabar sebelumnya juga tidak match-nya dengan pemain, katakan ada kabar Messi Hilgers yang tidak suka, atau terus kita juga dapat kabar dari media Italia justru Pak Erik katanya juga gaya melatih Sintayong yang bisa dibilang tanda kutip monoton seperti. Kemudian yang kedua Pak Erik, sebelumnya kan Sintayong juga mendapatkan golden ticket ya Pak Erik dari pimpinan negara sebelumnya. Apakah golden ticket itu akan tetap berlangsung atau seperti apa itu Pak Erik? Itu aja, terima kasih. Ya tentu mengenai golden visa saya nggak bisa menanggapi, itu kan memang
bagian dari bukan tupoksi kami gitu. Sama juga saya tidak bisa menanggapi tulisan media yang ada di luar negeri seperti Gulf, Tuto, Euro Reporter dan lain-lain. Ya, tentu mereka punya penilaian sendiri dan saya rasa mereka punya pandangan sendiri. Saya juga nggak mau komen dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya mengapresiasi berita-berita seperti yang di New York Times, juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China waktu itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, Mbak. Terima kasih, saya Fitrianto dari Republika. Pak Erik, apakah keputusan ini berkaitan dengan keselarasan dengan pemain-pemain naturalisasi yang mungkin kurang begitu baik dengan STY sehingga harus diganti di menjelang 2 bulan laga selanjutnya? Menurut saya sama saja. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya di tim nasional yang bermain di luar negeri, tentu dinamika daripada masing-masing individu itu menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain tim nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Ya, kita nggak mau beda-bedain itu. Tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak. Pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang satu. Sama. Di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu yang tidak terukur. Salah satunya ya teamwork itu. Kekompakan antara pemain, pelatih, ya PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih itu paling dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini kita bisa kurangi gitu. Ya salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis oleh beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement, ya, tetapi itu menjadi bagian evaluasi. Gitu. Ya. Baiknya, tolong dibantu yang Cek. Selamat siang Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Pak, ingin bertanya terkait detail kontraknya Pak, apakah ini putus kontrak sepihak atau bagaimana? Kemudian adakah kompensasi yang harus dibayarkan PSSI terhadap Sintayong? Karena kita tahu sebelumnya sudah ada kesepakatan sampai 2027 ya Pak. Terima kasih. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga
kesepakatan yang sebelumnya. Sama ketika kita memperbaiki Liga Indonesia, ya salah satunya kita menekankan kepada klub-klub. Ya kita nggak mau lagi ada isu mengenai pemain yang tidak dibayar, pelatih yang tidak dibayar. Karena itu salah satu yang kita dorong klub, standarisasi klub yang ada di Liga, klub licensing itu kita akan terapkan di tahun depan, bahwa klub-klub yang melakukan pelanggaran itu tidak hanya dikurangin subsidinya tetapi poinnya. Nah kalau kita melakukan itu di Liga, tetapi PSSI sendiri tidak respect dengan apa yang dikomit, ya saya rasa bukan menjadi contoh yang baik. Kita harus menghormati segala perkataan dan kontrak-kontrak tersebut. Jadi kita tidak akan, dan Pak Marji, Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Nah tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya gitu. Ya. Tapi poinnya kita harus respect dengan apa yang kita sepakatin. Ya, tidak boleh kita sebagai bangsa yang tidak menjaga kehormatan kita, apalagi federasi kita sedang dalam posisi tinggi-tingginya sekarang di mata internasional. Jadi kita harus jaga itu, ya. Baik, Nick. Selamat siang Pak Erik. Tadi sudah dipastikan ya. Oh, saya